Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Rahman, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Irfan. Oke. Sehat. Baik, puji syukur kita bisa berjumpa kembali di pendampingan individu yang kelima, di mana di pendampingan individu kelima ini kita akan membahas tentang proses apa saja yang sudah berjalan 1 bulan terakhir, kemudian tentang pemetaan sumber daya, proses pembuatan pemetaan sumber daya, dan yang ketiga refleksi proses pengambilan keputusan, dan terakhir adalah refleksi pencapaian kompetensi selama 5 bulan terakhir berdasarkan kemarin ya di Lokakarya ke-5. Mohon izin langsung saja kita mulai, Pak Saman. Baik, bismillah. Yang pertama, Pak Saman, mungkin bisa diceritakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa saja hal-hal yang dianggap sebagai pencapaian, terutama kan sekarang sedang belajar di modul 3 ya. Nah, mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih Pak Irfan atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Jadi selama 1 bulan terakhir ini kami telah mempelajari modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian sekarang ini modul 3.3 ya. Nah, di dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu banyak hal-hal yang saya dapatkan, hal-hal yang menarik lah. Ternyata pemetaan sumber daya ini yang saya ketahui ini hanya modal manusia aja selama ini. Ya. Namun ternyata ada 7 aset ya yang kita ketahui bersama lah. Nah, hal yang menarik itu adalah pemetaan sumber daya di daerah untuk sekolah, yaitu saya sendiri itu terbuka pikiran saya, Pak Irfan. Terbuka pikiran saya akan aset atau modal yang selama ini mungkin tidak pernah tersentuh sama sekali. Kemudian dimaksimalkan untuk mendorong kemajuan sekolah. Ini yang menarik saya. Dari proses dan hasil pemetaan tentang sumber daya di daerah untuk sekolah itu membuka pikiran akan banyak aset-aset modal, baik itu modal manusia, kemudian modal lingkungan alam, modal politik, bahkan ternyata modal politik, ya, modal sosial dan lain sebagainya. Nah, itu membuka pikiran saya, itu hal yang menarik untuk bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi atau modal-modal aset yang ada di sekolah untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Itu Pak. Luar biasa sekali. Jadi yang sudah dipelajari selama 1 bulan terakhir, Pak Sahman ini menekankan pada proses pengelolaan sumber daya, di mana sumber daya itu ternyata ada 7. Yang sebelumnya kan cuma hanya manusia aja yang dipikirkan. Ternyata ada 7 yang itu semua berpotensi untuk meningkatkan kemajuan sekolah. Biasa sekali. Nah, terkait dengan sumber daya tersebut, apa yang sudah Pak Sahman temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Apakah ada hal-hal yang menarik mungkin dari ke-7 yang diidentifikasi itu? Iya, jadi kemarin ada hal yang menarik itu begitu saya mendapatkan modul materi materi sumber daya ini. Kemarin saya mencoba untuk memaksimalkan modal politik awalnya itu. Ya, modal politik, yakni mengajak siswa itu melakukan wawancara dengan pejabat lah kemarin itu, melakukan wawancara dengan pejabat. Ini Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Itu salah satu modal politik ya. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dan sesuai harapan lah, anak-anak bisa bertemu, mewawancarai tentang kiprah beliau sehingga bisa menjadi seorang ketua dewan. Kemudian yang kedua yang saya sekarang ini tengah perjuangkan dengan Bu Rahmah, kebetulan beliau juga CGP di sini, adalah bagaimana memaksimalkan modal lingkungan alam. Yaitu sekarang saya menghidupkan yang namanya apotek hidup. Kebetulan kita punya lahan di sini cukup luas. Itu kemarin saya sudah berdiskusi banyak dengan kepala sekolah dan alhamdulillah disetujui untuk bagaimana kita memaksimalkan potensi atau aset modal lingkungan alam ini dengan membuat apotek hidup. Ya, itu nanti akan dikelola oleh sekolah bersama guru, siswa dan lain sebagainya. Gitu. Jadi melibatkan seluruh komunitas yang ada di sekolah. Nah, perubahan apa yang
Pak Sahman harapkan ya dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Pak Sahman ini mengetahui sumber-sumber daya yang ada. Nah, mungkin ada program ke depan yang bisa diwujudkan lagi dari ketujuh sumber daya tersebut. Ya, yang pertama yang saya harapkan tentu dalam hal ini adalah bagaimana saya sebagai calon guru penggerak itu mampu merubah mindset, pola pikir, pola pikir teman-teman dalam rangka bagaimana memaksimalkan modal lingkungan ini. Itu yang terpenting, apalagi tentang kebersihan lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah di sekolah kami ini kemarin ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata, dan alhamdulillah kami proses penilaiannya sudah berjalan dan ya alhamdulillah insyaallah lah kita akan mendapat juara 1 ini sekolah adiwiyata di tingkat Kabupaten Lombok Barat. Dan kebetulan di susunan kepanitiaan sekolah adiwiyata itu saya ditunjuk oleh kepala sekolah selaku ketua program itu, bagaimana berbasis lingkungan lah begitu. Ada beberapa program-program yang alhamdulillah sedang berjalan. Nah, itu yang kami harapkan, itu pertama bagaimana ya merubah mindset, pola pikir teman-teman, bagaimana kita memberdayakan sumber daya lingkungan alam di sekolah. Wah, luar biasa sekali. Jadi Pak Sahman ini ditunjuk ya sebagai ketua tim sekolah adiwiyata. Di mana sekolah yang berbasis lingkungan. Luar biasa. Semoga sukses program. Amin. Juara ini. Iya. Nah, bagaimana Pak Sahman menggunakan hasil pemetaan yang sudah Pak Sahman lakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah, yang selain yang sudah disebutkan tadi dari segi lingkungan, kemudian dari segi politik. Nah, mungkin ada yang kan masih banyak nih, ada dari finansial, betul. Ada dari sosial, dari masyarakat maupun dari budaya dan agama. Mungkin ada yang bisa ke depan potensi itu bisa diprogramkan. Jadi ke depan dari ketujuh aset yang tadi itu finansial, kemudian sosial, politik, kemudian budaya, agama, fisik dan lain sebagainya. Nah, berapa minggu terakhir, alhamdulillah saya sendiri waktu itu selaku humas mengusulkan kepada kepala sekolah satu program namanya kreasi budaya. Kreasi budaya itu bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada pada siswa. Itu salah satu modal budaya agama. Modal budaya agama. Anak-anak melakukan kreasi budaya itu hari Kamis dan hari Sabtu. Nah, itu ada berapa potensi-potensi lah, modal-modal siswa itu, potensi minat bakat. Ada yang misalkan seperti kemarin ya, ada yang lomba pidato, menari, segala macam, itu yang kita tampilkan. Nah, itu menjadi salah satu program kami di sekolah, karena kan di kementerian ini ada namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang kebudayaan booth-nya inilah yang mencoba saya mengeksplor lah. Itu sudah menjadi sebuah program sekolah namanya Kreasi Seni dan Budaya. Itu dan alhamdulillah sudah berjalan. Nah, kebetulan di sekolah kami ini ada dua agama ini. Ada agama Hindu, agama Islam dan agama Hindu. Nah, apalagi di teman-teman komunitas agama Hindu ini luar biasa dari sisi tarinya itu banyak sekali kemarin ditampilkan lah begitu. Nah, itu yang kaitan dari sisi budaya dan agama itu. Baik, luar biasa sekali Pak Sahman. Jadi sudah diprogramkan ya, hari Kamis dan Sabtu. Nah, ini ada baru 1 minggu berjalan. Setelah saya melakukan analisis pemetaan kekuatan aset. Itu. Jadi setelah dianalisis langsung ketemu, langsung diprogramkan. Kamis dan Sabtu ada semacam pagelaran. Pagelaran kreasi siswanya untuk menampilkan apa yang mereka bisa tampilkan. Iya, betul. Semoga melalui penggalian potensi, kemudian dibuat pertunjukan itu kan pergelaran, siswa semakin mencintai budaya daerahnya. Betul. Dimana kan sekarang budaya luarnya itu kan luar biasa. Betul. Menyerang Indonesia, dimana budaya lokal malah tertinggal seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali. Karena identitas bangsa itu harus seperti itu.
Dengan anak-anak sekarang coba HP-nya itu. Betul, Korea semua betul, ada. betul. Ini bahaya ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Saman. Semoga program ini dapat berjalan. Amin. Kreasi seni budaya Hmm. Kamis dan Sabtu. Ya. Luar biasa sekali. Semakin ke depan semakin berjalan dan memupuk budaya nasional di diri siswa. Kalau modal agama itu kalau untuk hari Senin itu kami ada ceramah umum. Nah, ceramah umum itu guru-guru bergantian. Nah, kemudian ada imtak ini, ada imtak. Ada imtak dan alhamdulillah pada sesi ceramah umum ini saya selaku calon guru penggerak sudah mempraktikkan praktik baik kaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah itu sebelum pembelajaran dimulai kami mengajak lah dengan teknik stop itu. Itu setiap waktu. Nah, kebetulan tadi pagi juga kebetulan saya yang memimpin, kemarin Bu Rahmah yang memimpin teknik stop itu. Stop itu kan pertama itu berhenti dari segala aktivitas kan, begitu kemudian tarik napas dalam-dalam, keluarkan kan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah observer itu. Bagaimana kita menghayati lah apa yang kita rasakan ini dalam bentuk bagaimana anak-anak mampu mengelola emosinya. Kemudian yang terakhir itu adalah melanjutkan kegiatan aktivitasnya. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan dan apa yang kami dapatkan di program calon guru penggerak ini sedikit demi sedikit kami tularkan ke teman-teman. Itu. Ini yang penting di sini. Jadi ketika mendapatkan ilmu baru langsung diterapkan. Nggih, Nah, ini luar biasa sekali Pak Saman dan rekan Bu sama tadi Bu Rahmah. Ini luar biasa sekali. Sehingga apa yang sudah dipelajari itu langsung bermanfaat. Bermanfaat bagi siswa maupun bagi teman-teman. Nah, terkait dari proses ya pemetaan sumber daya yang sudah Pak Saman lakukan hingga menemukan 7 asetnya itu, bagaimana Pak Saman dalam menemukan ada mengidentifikasi, apakah bertanya kepada pihak-pihah terkait ataupun mungkin mengidentifikasi sendiri berdasarkan pengalaman Pak Saman? Mungkin sudah berapa tahun di SMP? Saya sejak tahun 2015. Apalagi pengalamannya di sekolah ini sudah 6 tahun. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Saman? Ya, jujur saja Pak Irfan, ketika saya belum tadi sudah saya sampaikan mempelajari modul ini, saya hanya tahunya modal manusia saja. Iya, tapi ternyata luar biasa lah. Nah, setelah saya mendapatkan materi itu, saya mencoba untuk melakukan identifikasi lah, menganalisis kekuatan pemetaan aset-aset yang ada di sekolah. Seperti tadi, saya mencoba begitu ada modal lingkungan lahan yang masih kosong itu, saya berpikir saya langsung mengajukan program, Pak Kepala ini ada program, coba kita hidupkan apotek hidup, kita libatkan, bahkan rencananya ini saya sudah usulkan ke Pak Kepala Sekolah bahwa dalam minggu-minggu ini kami akan mengundang orang tua semua untuk mensosialisasikan lah ini program sekolah, modal lingkungannya ini yang kita akan membangun apotek hidup. Nah, itu kita mengajak partisipatif lah orang-orang tua. Itu analisis dan pemetaan yang saya lakukan kaitan dengan modal lingkungan alam itu. Begitupun dengan modal finansial. Maaf, saya kemarin sama Pak Kepala pada saat rapat, kebetulan saya di Humas sebagai MC dalam rapat tersebut, mengatur jalannya rapat, juga memberikan pendapat kepada kepala sekolah. Pak Kepala, di sekolah itu kan ada 8 standar. Dalam pengelolaan BOS, jangan hanya terfokus saja kepada standar sapras, hanya membangun ini, membangun itu dan sebagainya. Yang perlu dipikirkan adalah juga bagaimana standar proses. Standar proses ini bagaimana kita saling mensupervisi antar teman sejawat. Kemudian di standar proses ini bagaimana peningkatan kompetensi guru, dan apa-apa yang kami dapatkan di calon guru penggerak ini bisa saya tularkan ke teman-teman, bisa saya impaskan dan itu perlu dianggarkan di BOS. Itu salah satu modal finansial. Ya, saya masuk dari sana Pak Irfan. Setelah saya mendapatkan materi ini, ternyata di sini modal finansial di standar proses itu BOS itu harus sebar 8 standar itu. Jangan hanya fokus di sapras saja, kan susah. Gitu. Iya. Biasanya kan hanya fokus di fisik bangunan. Padahal terus terang, setelah saya mengikuti program calon guru penggerak itu, hajatan semua itu adalah murid. Nah, ini yang apalagi dalam proses pelajaran. Saya kemarin melihat salah satu video pembelajaran bahwa bagaimana di salah satu sekolah dasar itu luar biasa mendesain
kelasnya itu, kelas berkonsep. Di semuanya kelas berkonsep itu adalah bagaimana kelas itu didesain begitu rupa, misalkan kaitan dengan tema, misalkan tema pembelajaran IPA, ada tema apa di sana, tumbuhan, semua media pembelajaran ada di sana. Bahkan kelas itu ber-AC, luar biasa itu kelas berkonsep itu. Materi-materi yang terkait dengan tema itu ada semua di sana, Pak. Nah, di sanalah harus sekolah-sekolah semestinya itu melihat bagaimana peluang modal finansial ini benar-benar dipergunakan, dimaksimalkan untuk murid dan murid itu, Pak. Kan enak semua, misalkan di sana ada, misalkan kalau tentang tumbuhan, ada tumbuhan di sana, ada gambar mural yang menggambarkan tema-tema yang ada di buku materi IPA itu. Begitu luar biasa itu. Jadi sumber belajar sudah di lingkung kelas itu sendiri gitu. Nah, itu kaitan dengan modal finansial gitu. Itu hasil analisis saya lah setelah saya mempelajari modul ini, luar biasa, Firvan. Makanya alhamdulillah saya bisa ikut terlibat di dalam program pendidikan guru penggerak ini, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan saya, Firvan. Baik, jadi luar biasa sekali yang Pak Safwan ceritakan tadi. Kebetulan Pak Saman ini kan juga sebagai wakil humas, jadinya merangkap sebagai guru, mengidentifikasi sendiri potensi-potensi yang ada di sekolah dan langsung mengkomunikasikan dengan Pak Kepala. Betul. Karena wakil, jadi hubungannya luar biasa, dimanfaatkan dengan baik. Betul. Nah, ini semoga apa yang sudah Pak Saman identifikasi, yang sudah diprogramkan, kedepannya semakin maju lagi. Luar biasa. Nah, terkait waktu penyampaian dengan Pak Kepala ataupun dengan mengajak rekan-rekan dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, mungkin ada kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Pak Saman. Nah, mungkin bagaimana cara mengatasinya? Gitu. Ya, yang namanya kita ada hal baru kaitan ide gagasan, tentu sesuatu yang baru itu tentu harus ada kendala kan. Sesuatu yang baru itu harus ada kendala. Itu sesuatu pastilah. Nah, kemarin pada saat kaitan dengan modal finansial aja ya. Modal finansial itu kaitan dengan kemarin saya mengajukan sebuah program ke Pak Pala itu kaitan dengan praktik baik nih. Bagaimana saya harus menularkan, mengimbaskan apa-apa yang saya dapatkan kan, terkendala di anggaran, di pos kemarin itu karena sudah lewat anggarannya. Tapi saya sudah diskusi dengan Bu Rahmah, kita tanggulangi dulu nih Bu Rahmah, bagaimana? Nah, nanti pada penganggaran selanjutnya dia diganti supaya berjalan. Itu salah satu kendala kaitan dengan pemetaan modal aset finansial itu. Nah, hal yang sama juga dengan modal lingkungan alam, itu luar biasa kendalanya. Bagaimana kita harus mengajak anak untuk peduli lingkungan, kebersihan. Ini luar biasa ini. Ini setiap pagi saya sudah pegang mic, Pak Irfan, mengajak anak, ayo. Ini kan di sekolahnya begitu luas ini. Begitu luas, kami membuat namanya wilayah-wilayah. Misalkan kelas 8A, 8B mana wilayahnya untuk membersihkan lingkungannya. Kami sebagai wali kelas nanti membantu lah mana yang kurang dan sebagainya. Itu sudah luar biasa itu, Pak Irfan, kaitan dengan bagaimana kita membangkitkan rasa kepedulian siswa. Ini. Nah, sehingga di dalam modul 3.3 itu rencananya di aksi nyata, di demonstrasi kontekstual itu saya mengambil judul programnya itu adalah Kepemimpinan Siswa Peduli Lingkungan. Itu judul saya itu. Kepemimpinan Siswa Peduli Lingkungan. Bagaimana saya harus minimalkan namanya OSIS sebagai membimbing teman-temannya lah begitu. Itu tuh Firman. Tentu kendala-kendala itu luar biasa lah, mengajak anak untuk sadar itu ya biasalah. Ya, itu sebuah tantangan dan harus kita carikan solusinya. Bagus sekali. Jadi memang semua program yang baru, ide-ide itu pasti ada tantangannya, ada hambatannya pasti. Betul. Nah, Pak Saman tidak putus asa, tetap semangat. Bagaimana untuk merangkul semua pihak agar bisa mensukseskan program sumber daya maksimalan sumber daya sekolah. Nah, ketika Pak Saman tadi ya sudah diceritakan mengusulkan ide kepada Pak sekolah terkait program-program untuk memaksimalkan potensi sekolah. Nah, bagaimana perasaannya Pak Saman ini terkait jawaban ataupun tanggapan dari rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah? Pertama saya
sangat bahagia ya, sangat bahagia dan senang, terutama ada beberapa program-program saya yang diaminkan dan sudah berjalan nih. Kaitan kemarin itu contoh saja modal politik. Begitu saya mengajak siswa untuk bersilaturahim lah, bicara dengan ketua dewan, alhamdulillah diizinkan. Kemudian begitu saya mendapatkan materi modal aset ini, kaitan ada berapa lahan yang terbengkelai Pak Kepala, kita akan membuat apotek hidup, alhamdulillah diaminkan juga, begitu diaminkan juga. Kemudian kaitan dengan modal budaya dan agama, ada program seni budaya, alhamdulillah diaminkan juga. Begitu pula dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah ini sangat mendukung, sehingga kami membagi kelompok untuk modal budaya dan agama ini, potensi yang itu digali lah, siapa yang ngatur gitu. Itu tuh Pak Irfan, alhamdulillah saya sangat senang sekali karena memang program ini berdampak pada murid, ya, murid dan murid. Dan memang alhamdulillah berapa program itu diaminkan dan alhamdulillah langsung diaplikasikan setelah saya mendapatkan materi pemetaan sumber daya ini, aset ini. Luar biasa sekali. Jadi, Pak Saman ini di mana di satu sisi senang sekali karena ada beberapa program yang sudah diaminkan dan sudah dilaksanakan, disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah dan dilaksanakan dan mendapat dukungan, dukungan positif dari rekan-rekan yang lain, dan tujuan akhirnya adalah untuk murid. Betul. Luar biasa sekali. Nah, menurut Pak Sahman ini, Pak Sahman kan tadi menekankan budaya politik, kemudian budaya sosial agamanya, modal lingkungan, modal lingkungan. Apa pertimbangan Pak Sahman kok milih yang itu? Pertama tadi saya paparkan kaitan dengan modal politik. Nah, kenapa modal politik ini sangat penting, modal politik ini? Karena kalau kita hanya mengutamakan modal manusia saja kan tidak bisa juga ini. Semua modal itu harus kita upayakan, berdayakan, modal politik. Bagaimana kemudian warga-warga masyarakat atau apa itu kan ada komite juga, ada kepala desa, itu juga bagian dari modal politik itu untuk bersama-sama memajukan pendidikan lah begitu. Tidak mungkin kita hanya sekolah guru dan kepala sekolah, tidak mungkin. Nah, itu tujuan saya yang pertama itu. Ada program-program nanti tentu, misalkan kalau dewan kan ada resesnya ini, ayo bantu sekolah ini seperti apa, kan begitu. Nah, itu pertimbangan saya sehingga mencoba untuk dari sisi modal politik. Kemudian modal peduli lingkungan, modal lingkungan alam. Ini kan kebetulan lahan luas sekali ini. Bagaimana kita mengajak siswa itu untuk peduli, kan gitu. Kemudian efeknya juga positif, bukan nanti begitu misalkan di sini ada pepaya ini sudah berbuah ini bisa kita jual, bisa income-nya banyak, kan begitu. Begitu besok ada jahe, ada laos segalanya kan bisa kita jual. Itu banyak sekali pertimbangan sehingga kepala sekolah pun mengaminkan kaitan dengan itu. Dan yang tak kalah penting itu Pak Irfan juga modal finansial itu yang saya sampaikan tadi itu, ya, bagaimana kemudian bos itu agar bisa berdampak pada murid lah begitu, ya, karena memang ini uangnya murid, begitu. Nah, itu pertimbangan saya sehingga ada tadi modal politik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal budaya. Nah, kaitan dengan modal budaya ini penting juga ini, ya, bagaimana kita membangun identitas bangsa gitu. Kemudian agama itu bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa dari murid itu sendiri. Ya. Memang Pak Sama menekankan pada 4 ya, politik, lingkungan, finansial, kemudian budaya. Yang terpenting juga itu manusianya juga itu ya. Nah, yang salah manusia. Semuanya lah begitu, termasuk sosial. Manusia itu penting juga. Manusianya dalam hal ini yang tentu paling itu adalah sumber daya manusianya itu kaitan dengan kepala sekolah juga. Karena human capitalnya itu ada di kepala sekolah gitu. Muaranya apalah artinya seorang guru itu kalau misalkan kita mengajukan program tidak diaminkan oleh kepala sekolah, pulsenya ini bahaya ini. Tidak bisa berjalan program ini. Nah, begitu. Nah, itu tuh. Jadi semua dari ke-7 ya? Iya, 7. Potensi sumber daya itu semua penting. Tidak ada yang diunggulkan. Betul. Semuanya harus dikolaborasikan. Betul. Nah, sehingga menjadikan sebuah potensi itu
tujuannya nanti akhirnya untuk mensejahterakan Oh ya, warga yang ada di sekolah, dan tujuan akhirnya adalah murid. Nah, baik Pak Saman, kita sudah selesai pada proses pemetaan sumber daya. Kita akan lanjut pada refleksi ya, Iya. di proses pengambilan keputusan, di mana berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Pak Saman lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Sahman baik di kelas maupun dengan rekan-rekan sejawat seperti itu. Ya, jadi berdasarkan modul 3.1 saya pengambilan keputusan itu. Ya, pengambilan keputusan itu saya juga mendapatkan pengalaman menarik, sehingga di dalam aksi nyata itu saya kemarin mengambil pengambilan keputusan pada saat kenaikan kelas. Nah, itu yang saya ambil kemarin itu aksi nyatanya. Itu memang ada sebuah dilema kemarin itu. Di satu sisi kita harus anak itu lulus, tidak ada tinggal dan lain sebagainya. Nah, itu saya mencoba untuk membuat pemetaan bagaimana sebuah dilema yang tidak merugikan siswa itu sendiri. Ya, saya memberikan masukan-masukan lah kepada kepada teman-teman. Kemarin karena ada yang teman yang tidak mau naikkan kelas keras kali waktu itu, tapi saya kembali kepada sebuah regulasi, karena di regulasi tersebut kan anak bukan hanya diukur dari sisi akademik saja, karena banyak hal lah kemarin itu. Yang penting anak mau belajar, intinya kemarin itu, karena ini masa pandemi. Nah, itu tuh kaitannya dengan materi 3.1 ya. Ya, kaitannya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, itu Baik. Nah, dari proses yang Pak Sahman mengalami dilema tadi ya. Menurut Pak Sahman, apa yang perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi sehingga kedepannya tidak menimbulkan dilema lagi, seperti itu. Nah, ini menarik ini. Apa yang harus dikembangkan ini? Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang dilema etika ya. Dilema etika ini sangat luar biasa materi itu, sehingga ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan itu Pak Irfan ya, dalam mengambil sebuah keputusan itu. Dari tahapan-tahapan itu apa dan bagaimana harus kita melakukan keputusan seperti apa. Nah, itu halnya proses-proses itu yang saya coba lakukan, sehingga keputusan yang saya ambil itu, pengambilan keputusan itu tidak merugikan siapapun. Nah, itu tuh Pak Irfan. Jadi prinsipnya tidak merugikan ya? Iya, tidak. Merugikan pihak manapun. Ya. Nah, menurut Pak Sahman, agar keputusan yang sudah diambil atau keputusan yang akan diambil itu tidak merugikan orang lain, apa faktor yang bisa mendukung agar semua keputusan-keputusan yang akan diambil itu tidak merugikan orang lain seperti itu? Ya, tentu dalam hal ini kita harus memakai 4 paradigma pengambilan keputusan itu. Ya, paradigma yang pertama itu bagaimana individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu kan ada 3 ini. Bagaimana berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa. Nah, dari keempat itu, paradigma itu adalah saya mencoba untuk bagaimana misalkan tadi soal kenaikan kelas itu kan, itu saya berbasis paradigma berbasis rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini bagaimana ya kalau kita tidak naikkan seperti itu. Ini kan sebuah dilema gitu. Sehingga saya mencoba untuk menggunakan paradigma prinsip itu adalah kaitan berbasis pada peraturan, berpikir berbasis pada peraturan, bahwa dari peraturan itu kemarin semua harus naik kelas, itu aturannya itu. Yang penting anak sudah mengikuti proses pelajaran. Nah, itu Pak yang saya lakukan kemarin.
dalam pengambilan keputusan, bahwa sesungguhnya dalam pengambilan keputusan itu tetap kita menggunakan tiga prinsip pengambilan keputusan dan 4 paradigma itu. Luar biasa sekali Pak Saman. Jadi memang harus memahami keempat paradigma itu ya, agar pengambilan keputusan itu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Betul. Nah, dari pengalaman tadi kan menceritakan pengalaman tentang pengambilan keputusan kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, mungkin ada nggak yang dilema terkait dengan hubungan dengan rekan sejawat, Pak Saman? Mungkin bisa diceritakan, diingat-ingat kembali. Nah, kaitan dengan rekan sejawat ini juga hal yang bagaimana ya, hal yang harus kita singkirkan lah supaya tidak ada dilema-dilema, karena membangun sebuah komunitas yang ada di sekolah itu harus benar-benar kita kolaborasi. Kemarin ada peristiwa bahwa pada saat rapat ini sebuah dilema juga, kaitan kita mencoba untuk mengevaluasi lah tingkat kehadiran teman-teman pagi-paginya itu. Kemudian ada salah satu teman yang mengatakan menjas teman-teman bahwa seorang guru, dia menjas begini, artinya dia menggeneralisir bahwa itu perbuatan salah satu guru. Dia menggeneralisir bahwa guru-guru itu tidak menunjukkan kepedulian atau tidak menunjukkan keteladanan. Nah, ini sebuah dilema begitu. Salah satu teman guru itu menyampaikan tidak ada yang teladan, ya, karena guru itu harus teladan, itu tersinggung lah teman-teman. Nah, ini dalam sebuah rapat ini sebuah dilema ini, sehingga apa yang saya lakukan pada saat itu, saya coba mencoba untuk menenangkan, memberikan support kepada teman-teman yang merasa teraniaya lah dengan bahasa itu, karena tidak teladan katanya. Ya, saya katakan bahwa selama ini kaitan dengan kehadiran teman-teman itu luar biasa. Saya berikan itu, dan juga saya memberikan kesempatan, ruang untuk memberikan hak jawabnya kepada statement yang diberikan oleh salah satu teman, bahwa dia menggeneralisir semua guru itu tidak memberikan suri teladan yang baik. Nah, ini salah satu pengalaman berharga yang ini belum kemarin ini hari apa itu udah salah. Hari kami rapat itu 2 hari yang lalu lah, dan apa yang kami dapatkan dengan 3 prinsip dan 4 paradigma itu yang saya coba terapkan. Ini pengalaman ya kemarin ini dah. Jadi menggeneralisasinya yang kurang tepat. Betul. Jadi luar biasa sekali dari pengalaman ini ya. Luar biasa sekali. Nah, baik. Nah, menurut Pak Saman ini, apakah proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan Pak Saman selama ini dengan prinsip-prinsip dan langkah yang dipelajari di modul titik 1 itu sudah sesuai dengan hati nurani Pak Saman? Nah, iya. Pengambilan keputusan yang saya ambil kemarin itu contoh seperti tadi satu kasus kaitan kenaikan kelas itu sesuai dengan hati nurani. Memang betul ya? Iya, betul sesuai, karena kita ya rasa keadilan dan rasa prihatin kasihan itu. Gitu. Tentu seperti tadi itu, sebelum mengambil keputusan saya mencoba untuk melakukan langkah-langkah itu menggunakan 3 prinsip, 4 paradigma itu, begitu bagaimana kita menukar rasa keadilan kita, rasa kasihan kita kepada anak. Bagaimana kalau dia tidak naik kelas, begitu padahal dia pernah mengikuti proses pembelajaran, apalagi di masa pandemi ini kan tidak ditekankan, sehingga saya menggunakan 4 paradigma itu kaitan dengan berpikir berbasis peraturan. Nah, ini saya kembalikan ke gini loh aturan yang sebenarnya. Baik. Jadi memang yang selama ini yang sudah diambil keputusan oleh Pak Saman itu memang sudah tepat. Nah, gitu. Jadi ke depan semoga Pak Saman terus untuk menerapkan 3 prinsip dan 4 paradigma. Dan terakhir untuk refleksi di modul 3.1, apa menurut Pak Saman yang perlu dikembangkan lagi atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan selama ini di sekolah ini maupun di diri pribadi Pak Saman? Nah, bisa diceritakan. Jadi yang perlu refleksi ini kan, refleksi dari karena pengambilan keputusan itu, bahwa pertama seperti tadi itu kita harus memahami dulu apa 3 prinsip itu, kemudian 4 paradigma itu apa saja, bagaimana langkah-langkah 9 langkah yang pernah kami pelajari itu harus benar-benar dipahami,
sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang mungkin tidak bisa berpihak memuaskan semua orang kan. Memang ada 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Ini penting ini, bagaimana mengenali bahwa nilai-nilai saling bertentangan dalam situasi itu kita mencoba. Itu ada 9 langkah lah pengujian itu. Bagaimana kita melakukan resolusi, investigasi, buat keputusan dan lain sebagainya. Ada memang beberapa 9 langkah-langkah dalam pengambilan sebuah pengujian dalam pengambilan sebuah keputusan, Pak Irfan. Itu Pak Irfan. Jadi Pak Saman menekankan bahwa harus ya kita untuk refleksinya ini, untuk mengevaluasi ke depan tetap harus memahami dari 3 prinsip dan 4 langkah, di mana walaupun kita sudah menerapkan hal tersebut, tapi tidak akan mungkin untuk menyenangkan semua orang. Pasti tetap ada hal-hal yang tidak disetujui oleh pihak-pihak tertentu. Tapi itu memang bagian dari proses. Betul. Dari proses, dan bagaimana untuk meminimalisir yang tidak setuju ataupun tidak terakomodir. Betul. Pendapatnya. Nah, luar biasa sekali Mas Saman. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di sesi akhir pendampingan. Yaitu kita akan melakukan refleksi tentang pencapaian kompetensi selama 5 bulan terakhir. Berdasarkan kemarin di Lokakarya kelima kita sudah mengisi checklist pengembangan diri. Apa saja pencapaian sudah Pak Sahman lakukan atau capai pada pembelajaran bulan ini? Ini refleksi semua modul ini atau hanya kemarin 1 bulan terakhir ya. Refleksinya itu pertama, kan kita ini kalau dari kompetensi guru penggerak itu kan sebagai pemimpin pembelajaran ya, pemimpin pelajaran. Kemudian yang kedua itu sebagai apa kemarin itu? Setelah pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga itu apa yang ketiga itu selain pemimpin pelajaran, pengambilan keputusan, pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini sangat penting juga, pengembangan diri dan orang lain. Nah, yang saya dapat refleksi kaitan dengan pengembangan diri dan orang lain ini, ya kemarin kebetulan ada dari kementerian meluncurkan salah satu program namanya program guru berbagi. Guru berbagi dan guru apa namanya itu kemarin itu di kementerian itu di SIM PKB itu ya? Ya, di SIM PKB itu saya ikuti. Itu salah satu bentuk pengembangan diri saya. Kemudian bagaimana dengan pengembangan orang lain? Nah, ini sangat menarik lah bagi saya. Kemarin 2 hari yang lalu saya mencoba untuk mempraktikkan praktik baik lah yang saya lakukan kepada teman sejawat saya. Saya memaksimalkan media WhatsApp. Nah, ini menarik ini. Saya maksimal media WhatsApp. Saya mencoba untuk mendiskusikan lah program-program ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama program pendidikan guru penggerak ini. Saya coba mendiskusikan lewat itu, melalui media WhatsApp tersebut. Ini kebetulan masih saya chat ini ya, dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media WhatsApp ini sebagai media diskusi kita agar apa yang kita cita-citakan membangun budaya positif di sekolah bisa terwujud. Mohon kiranya berkenan untuk kita saling diskusi dan bertukar pendapat tentang materi video tentang panduan penyusunan kesepakatan kelas. Nah, saya ucapkan terima kasih atas atensi perhatian dalam diskusi ini. Ada 3 pertanyaan yang saya lontarkan kemarin. Ini salah satu bentuk pengembangan diri dan orang lain. Yang pertama itu, apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Bapak Ibu Guru SMPN 2 Kuripan harapkan dalam video dan artikel panduan penyusunan tata tertib atau kesepakatan kelas ini. Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah melibatkan murid dalam membuat tata tertib atau kesepakatan kelas? Kemudian yang kedua, jika belum, kapan akan mengimplementasikan pengetahuan yang Bapak Ibu lihat di video tersebut? Nah, ini silahkan Bapak Ibu kita bersama-sama merefleksikan diri apa dan bagaimana kita dalam menyusun tata tertib atau kesepakatan kelas dengan menjawab pertanyaan tersebut.
Nah, sekiranya tidak jawab, silahkan Bapak Ibu bayangkan apa yang harus dilakukan ke depan dan bagaimana strategi yang harus Bapak Ibu lakukan. Ini salah satu strategi saya dalam pengembangan orang lain. Itu salah satu kompetensi guru penggerak. Nah, saya share video tersebut. Nah, kemudian ada satu orang lah yang merespon itu kemarin itu, dan alhamdulillah saya bersyukur meskipun satu orang, mungkin seperti yang saya tuliskan di media WhatsApp itu mungkin membayangkan kan, sudah merasa, mungkin mudah-mudahan bisa diimplementasikan begitu. Sehingga kemarin ada pemahaman yang berbeda dari teman-teman bahwa peraturan kelas itu sama dengan peraturan sekolah itu, tata tertib sekolah itu sama dengan kesepakatan kelas atau tata tertib kelas. Gitu. Sehingga kami menjawab. Kemarin ada beberapa pertanyaan lah kemarin itu ditanyakan, kalau di SMP itu siapa yang akan membuat tata tertib kelas, itu kan dia bukan guru kelas, saya bilang wali kelas, kan begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada parsial yang banyak karena hasil kesepakatan kelas, tentu kelas yang lain belum tentu sama. Saya jawab lah kemarin itu. Kemudian kesepakatan kelas sebagai simbol demokrasi. Nah, saya bilang kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu bukan simbol demokrasi. Nah, saya bilang sama beliau lah bahwa sesungguhnya kesepakatan atau kesepakatan kelas adalah sebuah kesepakatan atau kontrak, ya, kesepakatan antara guru dan murid. Nah, itu Pak Irfan lah, banyak hal lah. Karena apa? Sesungguhnya itu murid itu adalah tokoh utama dalam pembelajaran. Pernah saya sampaikan ke Pak Irfan bahwa ruang kelas itu sangat berharga, tapi sesungguhnya sangat berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, itu adalah hasil refleksi yang saya lakukan selama 1 bulan ini. Jadi memang ketika Pak Saman tadi men-share meminta pendapat dari rekan-rekan guru lain terkait pengembangan diri dan yang diwujudkan dalam video kesepakatan kelas, Pak Saman juga ternyata pemikiran dari rekan-rekan guru itu agak ini ya, betul. Agak bercabang, jadinya malah Pak Saman malah menjelaskan, justru malah bukan menjelaskan, maksudnya bukan berharap agar semua guru menerapkan kesepakatan kelas, tapi malah justru apa sih kesepakatan kelas itu malah mulai dari nol lagi. Apa itu kesepakatan kelasnya? Apa peraturan kelas? Apa peraturannya ini kok begini? Nah, jadi ternyata memang pemahaman dari kita memang berbeda, jadi betul. Harus sabar ya, harus sabar untuk menghadapi mungkin ya tanggapan-tanggapan yang di luar ekspektasi kita dari sebagai guru penggerak, karena memang membangun budaya positif susah, dan karena mungkin rekan-rekan kita juga belum mengikuti belum mengerti apa itu guru penggerak, jadi memang harus sabar. Memang harus sabar dalam untuk mengajak untuk menggerakkan komunitas itu memang tantangannya luar biasa. Jadi saya kok tadi bukan menyoroti, Pak Saman sudah detail itu harusnya kan pertanyaannya bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat ini, tapi malah bukan itu yang dijawab. malah dari apa itu kesepakatan kelas dan jadinya luar biasa. Ini ada bukti intelektual juga di website saya bisa jadi apa tulisan ini saya pengalaman luar biasa sekali. Jadi bahkan yang tadinya mau refleksi kesepakatan kelas, tapi malah refleksinya membangun komunitas, menggerakkan komunitas, itu luar biasa sekali tantangannya. Luar biasa sekali ini. Jadi tetap sabar, tetap semangat, apalagi perubahan itu tidak instan. Nah, perubahan itu butuh proses, sehingga kita semua harus sabar saja menghadapi perubahan ini dan melakukan yang terbaik. Nah, itu jangan putus asa. Luar biasa Pak Saman, tetap semangat. Dan terakhir Pak Saman, apakah Pak Saman menggunakan apa yang sudah Pak Saman capai tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Iya, jadi apa yang saya dapatkan selama proses ini, saya menjadikan sebuah ini adalah modal saya lah, untuk bagaimana saya harus meningkatkan kapasitas kompetensi saya juga gitu, terutama tentu dalam hal ini untuk melakukan transformasi pendidikan di lingkungan sekolah saya. Tentu yang semua itu ya murid dan murid untuk murid gitu.
alhamdulillah paradigma dan pola pikir saya setelah mengikuti program itu luar biasa, Pak Irfan. Ternyata memang selama ini kita salah, kita salah dalam berbagai aspek lah begitu. Ternyata ya harus benar-benar kita gimana ya Pak Irfan menyadari bahwa anak itu memiliki kekuatan dan kodratnya masing-masing ya. Jadi seorang guru itu ya hanya menuntun. Hanya dua kata kuncinya untuk apa? Supaya anak itu selamat dan bahagia, itu saja sih. Simple, selamat dan bahagia. Nah, itulah ya, refleksi saya selama ini. Anak guru itu hanya menuntun agar anak itu selamat dan bahagia. Itu. Baik, terima kasih. Jadi Pak Samad, ini pertanyaan di luar materi yang disampaikan di program ini. Kita cerita sedikit. Ketika di SMP 2 Koripan ini berapa guru totalnya? Sekitar 15 20 lebih ya. 20 lebih. Ya. Yang mengikuti guru penggerak kan baru 2, Pak Samad dan Bu Rahma. Nah, ke depan nih Pak Samad, kira-kira idealnya berapa? Dari 20 guru agar berapa persen atau berapa yang seharusnya ikut guru penggerak agar program guru penggerak ini bisa menjadi transformasi bisa cepat gitu, akselerasi transformasi perubahannya itu cepat menurut Pak Samad pribadi. Nah, terima kasih. Jadi melalui momentum ini mudah-mudahan nanti pemangku kepentingan yang ada di sana mendengarkanlah begitu. Jadi begini, untuk melakukan revolusi mental atau melakukan percepatan transformasi pendidikan itu, kalau ditanya berapa idealnya, semuanya. Karena begini, kita harus satu visi nih, kita harus satu misi. Kalau kita tidak satu visi, satu misi, kita tidak akan cepat melakukan transformasi pendidikan. Dan alhamdulillah dengan adanya program PSP, pendidikan sekolah penggerak ini, itu merupakan pintu masuk lah untuk melakukan mempercepat transformasi pendidikan. Kalau tadi sekitar 25 atau 30 guru yang ada sini baru 2 itu ya sulit untuk melakukan itu. Apalagi nanti tentu dalam hal ini pemangku kepentingan kepala sekolah itu belum sevisi dengan kita, belum semisi dengan kita, nah itu akan terkendala kaitan dengan penganggaran dan lain sebagainya, apa yang dihajatkan melalui program ini. Nah, kan di sana kalau kaitan dengan kompetensi guru penggerak itu kan manajemen pembelajaran juga ya. Manajemen sekolah dan manajemen pengembangan. Nah, di sini perlu ini juga bagaimana manajemen sekolah pengembangan ini. Kalau tidak ada, kan pengambilan keputusan ada di beliau-beliau gitu. Itu refleksi saya lah selama merasa. Kalau ditanyakan berapa ideal, semua. Tidak ada ideal, tidak ada batasan. Semua paling tidak kalau alhamdulillah kalau bisa mengikuti program ini paling tidak ya dia paling tidak kalau tidak mengikuti ya membaca-bacalah. Kalau di guru penggerak itu kan ada mandiri itu. Ya, mandiri, kolaboratif itu kan. Banyaklah media-media ini sekarang bisa tidak begitu. Terima kasih Pak Samad. Jadi menurut Pak Samad yang di luar tema ini ya, untuk menggerakkan, mempercepat akselerasi pendidikan atau mengakselerasi itu, menurut Pak Samad kalau cuma 2 orang, satu sekolah 2 orang atau bahkan ada yang satu sekolah cuma 1, berat. Harus targetnya pemerintah ini harusnya semua guru harus mengikuti ini program pendidikan guru penggerak. Dan dengan adanya program yang diluncurkan sekolah penggerak juga, itu juga sudah sangat bagus karena yang disasar itu adalah orang-orang yang memang mempunyai andil atau mempunyai kebijakan untuk manajemen di sekolah. Nah, ini jadi semoga ya, semoga harapan kita juga didengar oleh pemerintah sehingga program ini walaupun Pak Menteri targetnya cuma 2025, tapi semoga kedepannya tidak hanya sampai 2025. Karena memang programnya bagus sekali kalau menurut saya pribadi Pak Samad ini. Kalau Pak Samad juga saya pikir juga sama juga. Saya bagus juga. Karena kemarin gini, begitu ada kunjungan Mas Menteri ke NTB kemarin, ada 2 kata kunci yang saya dapat di sana. Yang pertama itu pemimpin perubahan itu harus
berani tidak populer. Berani tidak Ya. populer. Kemudian pemimpin perubahan itu harus berani mengambil risiko. Nah, Nah, ini yang perlu. Dan satu hal lagi, bahwa untuk memajukan pendidikan di sekolah itu tidak bisa dilakukan oleh presiden, tidak bisa dilakukan oleh wakil presiden, tidak bisa dilakukan oleh menteri, tidak bisa dilakukan oleh gubernur, tidak bisa dilakukan oleh bupati, kepala dinas, camat dan lain sebagainya. Yang bisa memajukan pendidikan di sekolah itu adalah kepala sekolah dan guru. Nah, kata kuncinya kepala sekolah dan guru. Ada kata kunci di sana, kepala sekolah yang dulu ini baru guru. Oleh karena itu, untuk mempercepat akselerasi transformasi pendidikan di sekolah itu, ya melalui PSP ini, kepala sekolahnya dulu. Iya, mindset kepala sekolah itu seperti apa, pola pikirnya. Kalau sudah memahami filsafat Ki Hajar Dewantara, insya Allah lah kita akan kembali ke hitahnya. Sejatinya guru itu adalah khadam, adalah pelayan siswa. Kalau bahasa kerennya itu menghamba pada sang anak. Nah, gitu aja. Ya, sangat luar biasa sekali. Semoga ya kita sebagai guru dapatlah menjadi sebagian dari proses perubahan ini. Dan untuk itu tetap semangat Pak Saman. Kita sudah berjalan sampai bulan ke-6. Insya Allah modul juga sudah 3.3. Nah, sebentar lagi modul sudah habis. Dan hari ini virtual terakhir. Nah, itu makanya ke depan ini justru tantangan nyatanya di depan. Betul. Setelah selesai. Ya, mudah-mudahan lulus lah gitu kan, ini kan belum, ini masih calon guru penggerak ini. Tapi kalau Pak Saman lulus. Amin. Jadi tetap semangat Pak Saman, dan semoga setelah kita semua lulus di program ini mampu berkontribusi. Betul. Itu yang di situ yang penting itu. Betul. Nah, ketika sudah lulus mampu berkontribusi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini banyak kesalahan Pak Saman. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.